Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh ada hingga hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Kau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama katakan dengan segenap hati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Biarlah hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Walaupun saat ini keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saat ini kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya. Sungguh kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena
mata kanara lama yara lama takara lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan. Proses yang datang dalam hidup kami itu bukan membuat kami semakin lemah. Saat ini kami mau berkata di hadapan-Mu Tuhan. Itu akan membuat kami semakin kuat. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bersama kami, siapakah yang dapat melawan kami? Tidak ada Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau terus pegang akan janji-Mu Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Yes, terima kasih Tuhan. Ya, naikkan pujian ini dengan iman percayamu kepada Tuhan saat ini. Pujian ini memberikan kekuatan dalam hidupmu. Ada sahabat yang setia, yang selalu ada bersama dengan engkau Bapak Ibu Saudaraku. Dia selalu setia dalam hidupmu. Dia setia menolong. Dia setia menopang. Dia setia memberikan kekuatan kepadamu. Dia setia memberikan penghiburan kepadamu. Dia Allah yang setia dan akan selalu setia. Yes, amin.
setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dengan yakin, dengan iman percayamu kepada Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Terima kekuatan yang baru mengalir dalam hidupmu. Tuhan Yesus tetap percaya Dia sanggup menolong engkau. Yes. Tetap percaya Tuhan setia. Dimanapun engkau berada saat ini, dengan iman percayamu katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang selalu memberikan kekuatan bagiku, yang selalu memberikan kekuatan bagimu. Bapak Ibu Saudaraku, percaya. Amin. Yes. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetaplah percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetaplah percaya, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Hari ini kami mendeklarasikan iman kami di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Amin. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan. Kami percaya kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Dan kami yakin dan percaya melalui setiap proses kehidupan kami, melalui setiap cerita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami, ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Satu hal yang kami tahu pasti, mungkin Tuhan izinkan masalah terjadi, mungkin Tuhan izinkan persoalan terjadi, bahkan mungkin Tuhan izinkan kami berada di lembah kekelaman dalam hidup setiap kami. Tapi di lembah kekelaman itu pun kami menjumpai Tuhan, tidak pernah tinggalkan setiap kami. Hari ini kami butuh firman-Mu Tuhan, hari ini kami butuh tuntunan-Mu, hari ini kami butuh Tuhan bicara buat setiap kami.
Dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun mereka menyaksikan layangan saat teduh ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan menilik mereka satu persatu. Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya setiap cerita kehidupan kami, kerinduan kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap kuat, tetap percaya bahwa kalau sampai hari ini kita masih ada, semua karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kalau hari ini kita boleh melangkah, kalau hari ini kita boleh menghadapi setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya itu bukan kuat kita, itu bukan gagah kita, tapi itu karena Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap hidup kita. Karena saya dapati Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, sometimes Pak Ibu saya harus katakan, saya tidak memungkiri bahwa kekristenan yang hari ini kita sedang jalani, hidup yang hari ini kita sedang jalani, saya tidak memungkiri, mungkin Tuhan izinkan masalah terjadi, mungkin Tuhan izinkan proses terjadi, tapi tetap percaya, selama engkau pegang Tuhan, engkau selalu punya harapan, engkau selalu punya masa depan yang Tuhan pasti beri yang terbaik buat hidup setiap kita. Hari ini sama-sama kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14, ayat 6 sampai ayat 12. Saya mau coba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau belajar dari Kaleb. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca Yosua 14 ayat 6 sampai 12. Judulnya Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Di ayat 7 ini kita belajar Bapak Ibu. Jadi ketika Musa memerintahkan, ketika Tuhan memberikan janji kepada Musa dan Musa memerintahkan Kaleb, usianya Kaleb hari itu 40 tahun ya. Bapak Ibu kita ingat dulu itu. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita tahu bersama bahwa pengintai yang dikirim di sana mayoritas membawakan hasil dalam pemandangannya sesuatu yang mengecilkan hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini aku sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau belajar dari Kaleb Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya pelajari ketika kita membaca Yosua 14 ini Bapak Ibu Saudara. Hidup yang kita jalani ini saya yakin dan percaya setiap kita punya harapan. Setiap kita punya cita-cita. Setiap kita mungkin ada planning, ada apa yang mau kita capai di hari-hari yang ke depan. Atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin engkau sudah dalam perenunganmu, dalam doamu, dalam hubunganmu dan keintimanmu dengan Tuhan. Mungkin Tuhan kasih sesuatu dalam hidup kita. Ada janji Tuhan yang hari ini engkau sedang pegang. Yang mungkin hari ini ada janji Tuhan yang engkau sedang menanti-nantikan janji itu untuk boleh digenapi hidup setiap kita. Bukankah hal itu sama dengan yang terjadi oleh Kaleb Bapak Ibu Saudara? Ketika satu hari Bapak Ibu Saudara Kaleb mendapatkan janji dari Tuhan melalui Musa Bapak Ibu Saudara. Ayat di Yosua 14 menceritakan bahwa janji itu diberikan ketika Kaleb masih berusia 40 tahun. Dan janji itu tergenapi ketika Kaleb berusia 85 tahun. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, proses yang dialami oleh Kaleb berapa lama Bapak Ibu Saudara? 45 tahun.
Buat saya 45 tahun bukan perjalanan yang singkat Bapak Ibu Saudara. Buat saya 45 tahun itu bukan perjalanan yang pendek Bapak Ibu Saudara. Bukan satu kehidupan yang gampang untuk dilalui. Mungkin tidak semua orang bisa kuat dan mampu untuk bertahan. Tapi saya berdoa dari tempat ini, setiap anak-anak Tuhan dimanapun kau berada, pegang terus janji Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau dia berjanji, dia pasti akan menepati setiap apa yang dia janjikan. Saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap janjinya, atas setiap perkataannya. Ada banyak janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika firman itu kita baca dan kita imani, tidak mungkin Tuhan tidak menggenapi dalam hidup setiap kita. Satu waktu yang tidak singkat, Bapak Ibu, satu waktu yang cukup panjang, 45 tahun. Dan satu hal yang saya belajar dari Kaleb, Kaleb tidak pernah mundur. Kaleb terus melangkah, Kaleb terus berjalan. Di dalam perjalanan dan langkahnya ke depan, ke apa yang ada di hadapannya Kaleb, mungkin tidak selamanya semua itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Mungkin tidak selamanya semuanya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melangkah bersama dengan Tuhan, menantikan janji Tuhan dengan sungguh, saya percaya engkau akan mendapatkan janji itu. Hari ini sama-sama Bapak Ibu Saudara kita mau belajar, buat setiap kita Bapak Ibu Saudara, mungkin ada visi-visi kita di depan yang sama-sama kita mau supaya itu terjadi dalam hidup setiap kita. Pesan saya untuk Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang mundur, jangan ada yang menjadi tawar hati. Tetapi menjadikan visi itu menjadi realita dalam hidup setiap kita itu membutuhkan waktu. Tapi satu hal yang saya belajar Bapak Ibu Saudara dari Kaleb, satu, dalam kita menantikan janji Tuhan, kita harus tetap sabar. Sabar artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan ada yang ngomel sama Tuhan. Sebab ketika kita ngomel sama Tuhan, itu akan menutup pintu syukur kita kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya Tuhan bisa memberkati hidup kita kalau kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah jadikan dalam hidup setiap kita. Yang kedua, ketika engkau sedang menantikan janji Tuhan, tetap taat. Tetap taat artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan ada yang meragukan janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Ketika kita menaikkan doa kita, ketika kita menaikkan permohonan kita, 1 hari, 2 hari mungkin kita masih kuat. 1 minggu, 2 minggu mungkin kita masih kuat. 1 bulan, 2 bulan mungkin kita masih kuat. Tapi ketika sudah masuk tahun pertama, tahun kedua, Pak kok janji saya belum Tuhan jawab ya? Pak kok janji Tuhan, kalau janji Tuhan kok belum terjadi dalam hidup saya? Tetap kuat dan tetap kuat. Sebab ketika engkau meragukan janji Tuhan, itu akan mengecilkan imanmu. Dan ketika imanmu mulai lemah, di atas dasar apa engkau mau taruh pengharapanmu? Hari ini tetap kuat, tetap taat. Dan yang ketiga, tetap pandang kepada Tuhan. Tetap mengikut Tuhan. Jangan membuat agenda-agenda lain yang di luar dari apa yang Tuhan agendakan dalam hidup setiap kita. Seringkali kita melakukan kebodohan demi kebodohan dalam hidup setiap kita. Seringkali kita jatuh dari dosa satu ke dosa yang lain. Karena kita tidak pandang kepada Tuhan. Karena fokus kita mulai bergeser. Tapi hari ini tetap pandang Tuhan. Satu hal yang saya belajar Bapak Ibu Saudara. Selama proses hidupnya Kaleb tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Di ayat yang ke-10 nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Tuhan memelihara Kaleb. Mungkin hari yang kau jalani bukan hari yang enak. Mungkin bukan hari yang mudah. Mungkin bukan hari yang gampang. Tapi berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Antarkan setiap kita. Proses yang ada dengan penuh hari ini saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan menepati hidup setiap kita. Sama-sama saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ada hal saya percaya dalam hidup ini Tuhan sanggup untuk membuat percepatan dalam hidup setiap kita. Tapi ada hal dalam hidup ini yang Tuhan izinkan, kita harus melalui semua kurikulum yang Tuhan mau sampaikan buat hidup setiap kita. Dan saya yakin percaya, ketika kita sudah sampai di garis akhir, kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Jangan ada yang tertunduk lesu, Dia Allah tidak pernah tinggalkan setiap kita. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi ibadah kami. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu yang jadi kerinduan setiap kami, melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Melewati hari-hari yang ada di depan Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tidak pernah berakhir buat setiap kami. Bapa, hamba berdoa saat ini,
buat setiap anak-anak-Mu. Ada di antara mereka yang sedang menantikan janji Tuhan, menantikan setiap pergumulan yang sedang mereka alami untuk mereka boleh keluar dari setiap permasalahannya dan keluar sebagai seorang pemenang. Hari ini kami mau akui tanpa Tuhan kami tidak bisa, tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Tuhan kuatkan kami Tuhan. Untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami menghormatinya dan kami siap untuk menjalaninya. Sebab kami yakin dan percaya ada masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.